Yang saya lihat langkah yang positif terakhir kan sudah ada semacam apa ya, bukan kontrak ya, tapi kalau deklarasi kan presiden, wakil presiden, apa istilahnya, Piagam, piagam, piagam kesepakatan, piagam kesepakatan. kerjasama. Ini akhirnya tercapai, kayaknya lama itu baru tercapai. Kayaknya berbelok tuh jalan tuh, untuk lewat baru sampai ke tujuan itu. Kenapa nggak sekalian wapresnya nggak ada? Ya. Sebenarnya kalau kita menilai apa inikah ini lama apa tidak, rasanya ini paling cepat di antara semua yang ada, Bang. Oh iya, kalau dari sisi Iya. itu. Tapi dilihat dari kesepakatan atau pengumuman awal, kayaknya udah konkret tuh. Jadi kalau kita lihat, Bang, di antara semua yang menyebut koalisi, yang berujung menjadi piagam paling cepat cuma ini, Bang. Betul nggak, Bang Kerry? Yang lain sudah menyebut koalisi, tapi juga belum berujung kepada kesepakatan. Kalau bicara kesepakatan ya. Jadi kalau kita menilai, saya rasa bisa menilai dua, Bang. Menilai dari yang menurut kita seharusnya. Yang kedua menilai secara komparatif. Ada berbagai koalisi sedang berusaha dibangun, mana yang paling cepat sampai ke ujung. Nah, yang ini, kalau saya melihat begini, Bang, lebih baik, saya sampaikan berkali-kali, lebih baik membuat kesepakatan yang matang, walaupun perlu waktu yang lebih panjang, daripada disegera-segerakan, tapi belum tuntas pembahasannya. Atau rapuh. Rapuh. Kalau analogi gini, Bang. Ada dua jenis nih kalau olahraga itu, Bang. Ada model sepak bola yang 90 menit harus selesai, berapapun skornya. Kalau sampai draw, ya dilakukan perpanjangan sekedar untuk menentukan pemenang. Lalu adu penalti kalau perlu. Iya. Tapi ada juga seperti volley atau badminton. Iya. Yang lamanya pertandingan itu ditentukan oleh skor yang akan dicapai. Kadang-kadang mencapai angka 21 itu bisa setengah jam, kadang-kadang bisa 1 jam, kadang-kadang bisa 1,5 jam. Tapi sampai angka 21. Harus wajib. Saya membayangkan proses ini lebih baik begitu. Toh pemilunya masih panjang, tapi proses formulasinya, kesepakatannya, sehingga harapannya ini menjadi sebuah kesepakatan yang matang. Baik, kalau kita kembali lagi ke yang tadi, bahwa Mas Anies akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Tapi ada yang meragukan, PDIP mengatakan apakah waktu dia jadi gubernur DKI, apa yang direncanakan Jokowi dia lanjutkan. Ya, mereka bilang malah banyak yang tidak dilanjutkan oleh Mas Anies. Sehingga dia ragukan bahwa janji Mas Anies itu akan ditepati. Hasto dalam hal ini yang ngomong. Sebaiknya memang melihat rekam jejak sih, Bang. Rekam jejak itu adalah prediktor terbaik. Jadi kalau kita melihat kasus Jakarta, ditunjukkan saja apa yang dikerjakan, apa yang dilanjutkan. Saya beri contoh. Bapak Presiden Jokowi ketika menjadi gubernur, beliau punya kontrak dengan warga Tanah Merah. Beliau punya kontrak politik dengan warga Tanah Merah. Kampung di sana, tentang penataan kampung. Itu kontrak politiknya konkret. Tertulis. Dan ketika saya bertugas menjadi gubernur, kontrak politik itu saya laksanakan, saya mau tuntaskan. Kenapa? Karena ini adalah janji seorang gubernur. Dan saya teruskan kontrak itu. Malah gubernur sebelum saya tidak menghormati kontrak-kontrak itu. Bukit Duri, dicek pada Bukit Duri. Kampung Akuarium. Betapa komitmen Pak Jokowi pada masyarakat kampung Jakarta yang begitu kuat oleh penerus persis sesudah Pak Jokowi tidak dilaksanakan, malah kampung-kampung itu dibongkar, digusur. Ini saya beri contoh konkret nih.
Kemudian ketika saya bertugas, saya menghormati itu. Dan saya mengulangi tanda tangan kontrak politik itu. Dan ketika saya tanda tangan, mereka tanya, Pak Anies, Anda mau bertahan 5 tahun nggak di sini? Nanti Bapak tanda tangan, Bapak nggak bertahan 5 tahun. Saya bilang, saya akan tunaikan 5 tahun. Karena itulah ketika 2019 saya diajak-ajak sana-sini, saya nggak mau. Saya mau fokus di Jakarta. Karena saya memiliki komitmen kepada warga Jakarta untuk melaksanakan kontrak ini. Jadi, bila berbicara tentang apa yang akan dilakukan besok, apakah besok akan meneruskan, membesarkan, tidak mungkin hanya meneruskan saja. Pasti ada koreksi, pasti ada yang harus pasti itu di mana-mana. Itulah tujuan kenapa kita melakukan pemilihan umum. Jadi jawabannya adalah coba dilihat rekam jejak yang jelas. Lalu kedua gini Bang, ini reflektif aja Bang ya, boleh ya reflektif Bang? Boleh. Sebenarnya kalau saya melihat yang namanya pemilu 5 tahunan itu bukan sekedar meneruskan 5 tahun terakhir, bukan sekedar 10 tahun terakhir. Kita ini merdeka untuk apa sih? Kita ini merdeka untuk merasakan kesejahteraan, merasakan keadilan, merasakan kesetaraan kesempatan, mencerdaskan ibadah. Itu rencana kenapa kita merdeka. Itu tahun 45 Bang. Lalu kita berjalan ini. Dalam perjalanan bangsa ini, tiap 5 tahun sekali kita berhenti sejenak. Serombongan ini, 275 juta orang ini berhenti sebentar. Untuk apa? Nengok lagi nih. Di mana titik berangkatnya, di mana titik ujung kita. Lalu kita bersama-sama menentukan siapa yang akan bersama-sama memimpin perjalanan 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 5 tahun. Bukan sekedar 5 tahun kemarin apa, besok mau apa. Tapi kita berangkat Republik ini tuh apa? Republik ini didirikan dengan nilai, dengan integritas, dengan keyakinan pada sebuah cita-cita. Ada gagasan tuh. 5 tahun sekali kita evaluasi, lalu kita buat arah baru. Jadi saya membayangkan seperti sebuah perjalanan pengembaraan Bang. Kalau sekelompok pecinta alam itu Bang, jalan di alam bebas, berangkat titik 0, akan ke sebuah titik. Itu jalan, nanti setelah 2 jam berhenti Bang. Pakai kompas tuh, dicocokin nih. Di mana titik berangkat, di mana titik kita berada. Nah di situ kemudian yuk kita sepakati siapa ketua regu untuk 2 jam berikutnya. Siapa ketua regu untuk 2 jam berikutnya. Jadi pemilu bukan sekedar soal meneruskan 5 tahun, meneruskan 10 tahun. Pemilu adalah soal melempangkan kepada tujuan bernegara. Meraih cita-cita republik, meraih janji kemerdekaan. Itulah tujuan mengapa kita 5 tahun sekali etape ini berhenti. Tengok sebentar. Jadi kita tidak bicara tentang semata-mata meneruskan atau tidak meneruskan. Kita bicara tentang mana yang akan bisa meraih cita-cita republik ini. Dan seluruh bangsa menginginkan agar kita lebih cepat bisa mencapai kepada tujuan pendirian negara ini. Kalau diwujudkan dalam bentuk kalimat sederhananya, ujungnya itu Bang. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin ada keadilan, dengan begitu seluruh potensi yang ada di Republik ini bisa dirasakan secara setara oleh semua yang ada di Republik ini. Iya, artinya Mas Anies konsisten lah dengan itu tadi. Termasuk melanjutkan apa yang dikerjakan sebelumnya oleh gubernur sebelumnya atau presiden sebelumnya lah. Dan ada yang dikerjakan gubernur sebelumnya yang saya tidak mau kerjakan Bang. Karena? Ya, misalnya karena tidak mencerminkan prinsip keadilan, maka saya tidak akan teruskan. Misalnya? Melarang motor roda 2 untuk melewati Jalan Tamrin, Jalan Sudirman. Nggak bisa. Kenapa? Coba bayangkan Bang, kalau itu dilarang. Saya spesifikasikan, kalau saya ambil keputusan ada 4 kriteria. 1, mencerminkan prinsip keadilan atau kesetaraan. Sebagai pemimpin kita harus melakukan itu. Yang kedua, kepentingan umum. Yang ketiga, akal sehat, data. Yang keempat, aturan hukum, undang-undang. Itu urutannya. Nggak dibalik Bang. Kalau dibalik itu banyak nanti aturan hukum yang nggak sesuai akal sehat juga tuh Bang. Nggak sesuai dengan kepentingan umum. Urutannya balik. Nah, coba bayangkan. Setiap hari di Jalan Sudirman itu pengantaran menggunakan motor roda 2 itu 500.000 Bang. Tahun 2018. Pengantaran. Abang pesan apa coba Bang itu? Pesan makan, pesan minum, pesan
pesan segala macam tuh. Per hari itu 500.000. Itu 2018, apalagi sekarang. Barangkali lebih banyak nih. Itu artinya apa? Industri rumahan di Jakarta ini mengandalkan motor roda 2 untuk delivery produk-produknya. Siapa? Di pasar, salah satu pasar paling dominan. Ini tidak bisa diteruskan. Karena kalau ini diteruskan, dia akan mengganggu rasa keadilan Republik. Bagaimana koridor bisnis terbesar dan terkuat di Republik ini hanya boleh dilewati oleh kendaraan roda 4. Yang terjadi justru dilakukan demokratisasi. Yang asalnya hanya roda 4 berubah. Pejalan kaki, sepeda, kendaraan umum, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2. Jadi ini namanya menjadi complete street. Jadi perubahan yang dilakukan itu ada unsur menghentikannya, ada unsur menambahnya. Itulah perubahan. Dan itu yang kita kerjakan di Jakarta.